Hitung dulu Mas. 1, 2, 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini di Radar Bengkulu Podcast edisi Sabtu 8 Mei 2021. Kembali lagi bersama saya, hostnya Bung Christopher, dan kita sudah mengundang Bung Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Ya, Cetak, assalamualaikum. Bung Ari atau Bung Sarya Muhammadin. Beliau sangat setia menemani kita di podcast edisi edisi sebelumnya. Ya, Apa kabarnya Bung? ya alhamdulillah Bung, alhamdulillah sehat. Hari ini kita mencoba edisi live ya. Ya, kita mencoba edisi live. Insyaallah apa yang nanti kita sampaikan tidak menyinggung siapapun, karena Ya. memang apa yang kita sampaikan di YouTube live ini terkait semua yang telah direncanakan oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak ya. Benar. Bung, apakah Ya. bisa kita sampaikan berita-berita apa saja yang sudah dipilih oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak yang diterbitkan untuk edisi 8 Mei 2021, Bung? Ya, di sini ada sekitar 6 berita kita pilih di halaman 1. Semoga 6 berita ini menjadi informasi permulaan bagi sahabat semua sehingga bisa menambah pundi-pundi informasi di hidupnya ya. Oke. Pundi-pundi informasi, Bung? Iya, Bukan pundi-pundi rupiah, Bung ya? bukan Bung. Untuk headline kita memilih informasi penting dari pemerintah provinsi ya terkait sholat Idul Fitri yang akan dilaksanakan di Masjid Baitul Izzah. Lalu juga ada informasi dari Danrem, siagakan Babinsa di setiap desa. Kemudian juga informasi dari KPK terkait surat edaran KPK larangan bagi pejabat dan ASN atau PNS menerima bingkisan selama Lebaran. Bingkisan Lebaran. Ya, lalu masih dari KPK juga meminta agar kedepannya UMKM ini berbasis online sehingga mencegah adanya upaya-upaya oknum melakukan tindak pidana korupsi, Bung, seperti itu Oke. ya. Terakhir juga ada berita Bapak Gubernur kita melantik Dr. Fajrul sebagai Ketua Basnas Provinsi ya. Selamat ya kepada Bapak Fajrul. Kemudian informasi lainnya dari Kabid Humas Polda Bengkulu mengatakan bahwa masih ada upaya pemudik ingin masuk ke Provinsi Bengkulu, namun tentunya digagalkan oleh Satgas yang bertugas di perbatasan Provinsi Bengkulu. Itu permulaannya, Bung. Oke. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang dapat menyaksikan live di YouTube podcast edisi malam ini. Kami berharap podcast yang kami tayangkan edisi live malam ini memberikan suasana baru ya Bung ya, Iya, kepada sahabat semoga. Radar Bengkulu Semoga yang saja. ingin menyaksikan secara langsung begitu. Oke Bung, langsung saja kita sampaikan informasi pertama Bung, yang berita HL yang sudah dipilih oleh sahabat yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak ini Bung. Silakan Bung. Ya, di sini judulnya Pemprov tetap sholat Id di Masjid Baitul Izzah. Artinya apa? Pada hari H Idul Fitri nanti pelaksanaan sholat Id tetap dibolehkan, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ya, informasi ini bisa juga disikapi oleh masyarakat dengan mendatangi Masjid Baitul Izzah bila mana ingin melaksanakan sholat di sana, Bu. Di sini juga Gubernur menekankan bahwa untuk kapasitasnya memang tidak bisa full, Bung ya. Iya. 50% saja. Hanya 50%. Ya, hanya 50% saja. Jadi ketika nanti kondisinya jauh dari rumah para sahabat semua, sebaiknya melaksanakan sholat Id di sekitar rumahnya saja. Seperti itu, Bu. Di masjid terdekat ya Bung ya. Masjid-masjid terdekat. Berarti ini alhamdulillah ini kabar gembira juga ya untuk sahabat Radar Ya. Bengkulu dimanapun Anda berada. Selama ini kita masih ragu apakah boleh tidak untuk melaksanakan sholat Id di masjid. Nah sekarang sudah ada keputusannya, boleh melaksanakan sholat Id di masjid, khususnya di Masjid Baitul Izzah Padang Harapan Provinsi Bengkulu Bung ya. Nanti yang bertindak sebagai imamnya kalau nggak salah ini Bung dari Kakanwil Kemenak Bung ya. Ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji Zahdi Taher MHI, ditunjuk sebagai imam pada pelaksanaan sholat Id nanti, Bu. Iya ya, berarti langsung diambil alih oleh oleh
kementerian. Kakan Kemenak Bung ya. Iya. Kakan Wil Kemenak yang menjadi imam. Jadi sahabat Radar Bengkulu yang nanti ingin bersalat Id di Masjid Baitul Izzah, silakan saja datang, cuman membawa perbekalan ya Bung ya, seperti sajadah begitu. Sajadah. Sudah itu prokes gitu ya. Masker. Jadi begitu ya. Jadi kapasitasnya pun hanya 50% ya Bung ya. Iya, iya. Hmm. Tidak hanya di Baitul Izzah, saya kira sejumlah masjid di Kota Bengkulu tetap akan melaksanakan sholat Id. Ya. Hanya saja Satgas berpesan melalui media Radar Bengkulu untuk menyampaikan informasi ke tengah masyarakat bahwa pada pelaksanaan Id nanti masyarakat atau sahabat Radar Bengkulu diminta untuk tetap menggunakan masker. Menggunakan masker ya. Ya, ini Menggunakan tujuannya bukan masker. apa-apa demi kebaikan bersama sehingga kita terhindar dari yang namanya COVID-19 seperti itu. Iya, karena COVID-19 sendiri sudah bermutasi dengan berbagai varian ini Bung ya. Ya. Oke Bung, sahabat Radar Bengkulu, jadi yang penasaran ingin menyimak informasi lebih lanjut bisa dibeli di Radar Bengkulu cetak edisi 8 Mei 2021 atau di radarbengkuluonline.com yang sudah kita terbitkan juga. Jadi di sana informasi sudah kita tampilkan secara gamblang Bung ya. Ya, Bung. Oke Bung, lanjut ke berita berikutnya Bung yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu cetak. Ini judulnya Perketat Prokes, Pantau PPKM dan Rem Siagakan Babinsa. Nah ini gimana Bung? Ya, ini menindaklanjuti dari instruksi Menteri Dalam Negeri ya, sesuai nomor 10 tahun 2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Bung ya. Ya. Yang menjawab hal itu, Danrem Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa siap menempatkan Babinsa di setiap desa. Ini ditegaskan langsung oleh Danrem 041 Gamas Bapak Brigjen TNI Yanuar Adil Bung. Ini disampaikan usai rapat koordinasi bersama kementerian. Iya. Artinya di sini TNI hadir di tengah masyarakat memastikan bahwa masyarakat tidak tertular, memastikan juga masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan setiap kegiatannya. Seperti itu Bung. Iya. Berarti masyarakat juga tidak perlu risih ya Bung ya? Iya, Karena ada jangan pula- petugas di lapangan misalnya. Iya, jangan pula nanti ada petugas di lapangan malah risih kan. Iya. Petugas itu hadir untuk memastikan keselamatan kita semua. Ya, keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jangan Iya. sampai kita tertular virus COVID gitu Bung ya. Iya. Kalau sudah tertular virus COVID sudah berat juga Bung ya. Sudah banyak proses yang harus dilewati begitu. Oke Bung, kita lanjut ke berita berikutnya Bung. Soal ini dari KPK Bung ya. Pejabat dan PNS dilarang terima bingkisan lebaran. Nah Bung, silakan Bung dijelaskan selintas Bung. Bagaimana maksudnya ini Bung? Ya, ini warning ya, peringatan. Warning. Ya, Tuh sahabat, warning sahabat. warning dari KPK, tugas anti rasuah. Ya. Jadi memang ada surat edaran yang sampai ke Inspektorat Provinsi Bengkulu. Ini disampaikan oleh Bapak Kepala Inspektorat Bapak Heru Susanto. Dia membenarkan bahwa telah menerima surat edaran KPK terkait bingkisan selama Lebaran, Bung. Ya. Poin-poinnya di dalam SE itu dijelaskan dan sudah kita terbitkan juga di Radar Bengkulu. Jadi pejabat atau PNS silakan menyimak SE tersebut dari KPK itu di Radar Bengkulu edisi cetak 8 Mei. Apa saja poinnya, Bung? Ya. Itu jelas nanti disampaikan dalam berita kita. Menurut Kepala Inspektorat Bapak Heru Susanto, SE dari KPK ini disampaikan pula ke Gubernur Bengkulu, sehingga Gubernur nanti menyikapi dengan turunan, Bung. Ya. Turunan SE KPK ini berupa apa namanya, Himbauan. sanksi ya. Oh, sanksi-sanksi. Sanksi nanti diserahkan ke pihak Pemprov. Apakah sanksinya berupa apa, nanti simak saja kelanjutan dari informasi ini ya. Ya. Jadi itu sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang bisa menyimak siaran ini secara live. Untuk memastikan surat edaran tersebut bisa sampai ke SN yang dimaksud, gitu Bung ya? Iya, Bung. Lanjut Bung, ini masih dari KPK lagi meminta UMKM berbasis online untuk mencegah tindak
tindakan korupsi. Nah, ini bagaimana juga, Bung? Ya, ini lagi-lagi ini upaya dari petugas anti rasuah yang disampaikan ke semua provinsi yang ada di Indonesia, bahwa kedepannya nanti UMKM ini memang berbasis online, Bung ya. Ya. Berbasis online, sehingga ini juga upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi ya. Semoga saja upaya-upaya seperti ini memang benar-benar menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia, Bung. Khususnya di Bengkulu, Bung ya. Khususnya di Bengkulu. Jadi itu tadi sahabat, mulai dari bingkisan lebaran tidak boleh terima oleh pejabat ataupun ASN. Lalu dari pihak UMKM juga ditekankan untuk menggunakan berbasis online, Bung ya. Iya. Berbasis online, kalau tidak salah ada aplikasinya itu, Bung ya. Ada aplikasinya di sini disebutkan aplikasi yang diberi nama Bela. Oh, Bela. Belanja langsung. Belanja langsung ya. Ini kerjasama, Bung ya. Kita kerjasama. lihat berita ini kerjasama antara Kementerian Koperasi UKM dan KPK RI. Begitu, Bung. Berarti aplikasi Bela ini sudah didesain khusus untuk program belanja langsung, Bung ya. Ya. Belanja langsung, pengadaan barang dan jasa gitu. Itu sahabat yang ingin menyimak beritanya lebih jelas, silakan dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak 8 Mei 2021 atau di radarbengkuluonline.com. Kita sudah tampilkan semua di sana. Ya, informasi ini juga saya kira juga penting bagi sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai UMKM atau memiliki usaha menengah kecil mikro. Cari tahu informasi lebih lanjutnya seperti apa, jangan sampai nanti kebingungan, ya kan? Bisa tanya langsung ke dinas UMKM ya, saya kira seperti itu kan. Tanya langsung ke sana, apa sih maksudnya Bela ini, apa namanya, aplikasi Bela ini seperti apa, cara mendapatkannya seperti apa. Nanti sahabat yang memiliki usaha UMKM silakan bertanya langsung atau membaca di Radar Bengkulu edisi cetak 8 Mei 2021 atau Radar Bengkulu online, Bung. Iya. Ya penting, Bung ya. Penting, sangat penting ini. Jadi bagi penggerak UMKM untuk mendapatkan informasi secara utuh, begitu, Bung ya. Iya. Oke. Sehingga pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bisa berjalan maksimal dan menghindari tindakan pidana korupsi, begitu, Bung ya? Oke. Lalu, Bung, berita selanjutnya, Bung, ini masih seputar mudik sepertinya ya, di mana Kabid Humas Polda Bengkulu masih berdasarkan laporan masih menemukan banyak warga yang melanggar aturan mudik ini, Bung. Padahal sudah diimbau untuk tidak mudik mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Nah, ini bagaimana, Bung? Bagaimana yang diputar balikan, Bung? Informasi dari petugas yang menjaga perbatasan itu bahwa benar masih ada upaya-upaya dari masyarakat provinsi lain yang ingin mudik masuk ke Bengkulu. Tentu saja petugas profesional tidak mengizinkan itu, Bung. Menurut Kabid Humas Polda Bengkulu, Bapak Kombes Pol Sudarno, mereka yang berupaya ingin masuk ke provinsi Bengkulu langsung diminta untuk putar balik. Wah, kasihan. Putar balik. Waduh. Mau aturan. Iya. Aturan harus ditegakkan. Padahal sudah membayar, mungkin sudah beli minyak, sudah segala macam ya. Ya, kejadian ini didapatkan informasi dari perbatasan antara Curup dan Linggau. Lubuk Linggau. Jadi 4 kendaraan diminta putar balik. Jadi sahabat semua yang menyimak informasi ini atau tahu informasi ini, ada baiknya juga menginformasikan ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga tidak terjadi seperti ini. Bayangkan saja, mungkin pemudik yang 4 kendaraan ini dari Muara ini mungkin ya, dari Linggau udah jauh-jauh dari Linggau, suruh balik lagi karena memang kasihan juga. Provinsi Bengkulu sudah menegaskan bahwa memang tidak bisa masuk mudik ke Bengkulu atau keluar Bengkulu. Begitu, Bung. Jadi ya sahabat Radar Bengkulu harus memahami juga ya kinerja dari Satgas Covid ini, Bung ya. Bagaimana mereka menjaga perbatasan. Mereka semua melaksanakan tugas untuk memerangi Covid-19 sehingga warga Bengkulu tidak tertular Covid-19, begitu, Bung ya? Iya. Jadi mau disadarilah untuk tidak melakukan mudik untuk Lebaran tahun ini. Jadi
kalau misalnya mau tetap memaksakan mudik juga, ya itu tadi risikonya diputar balikan oleh petugas di lapangan ya Bung. Bukan diputar balik, disuruh putar balik. Nah, disuruh putar balik. Iya. Itu tadi sahabat. Iya. Daripada kita disuruh putar balik, lebih baik kita urungkan saja niat itu. Begitu ya? Iya, Hmm. karena semua diperiksa ya saya kira ya. Ya, semua diperiksa. Jangan melakukan upaya-upaya yang ingin mencurangi aturan yang ada. Benar juga. Upaya-upaya mencurangi aturan itu sudah dipelajari oleh Satgas, sudah dipahami oleh Satgas. Jadi saya kira petugas kita yang ditugaskan di perbatasan itu sangat profesional. Mereka memang benar-benar ingin memutus mata rantai COVID-19 sehingga kita semua terselamat, sampai akhirnya ada formulasi yang bisa benar-benar memusnahkan virus ini, Bu. Iya. Ini adalah perang semesta melawan COVID-19. Ini ikhtiar juga, Bu. Bukan hanya di Provinsi Bengkulu, tapi seluruh dunia terdampak, Bung ya. Iya. Nah, jadi kebetulan kita punya budaya mudik, makanya petugas kita menjaga pintu masuk perbatasan provinsi, begitu. Tapi kalau di dalam provinsi, sepertinya seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, Bung, masih boleh, Bung ya, masih Masih diperbolehkan. boleh. Kalau mau ke Seluma, ke Benteng boleh. Mudik ke Curug juga boleh. Mudik ke Curug boleh, mudik dari Bentiring ke Rawamakmur Boleh, sangat boleh. yang dalam provinsi boleh. Jadi kalau untuk bepergian keluar provinsi tahan dulu lah saja. Tahan dulu lah sahabat, jangan sampai ini merugikan diri kita sendiri ya. Secara jangan sampai. finansial kita juga dirugikan karena ongkos untuk pulang mudik itu saya kira tidak sedikit. Ada baiknya ongkos itu dipergunakan dengan hal-hal yang lain. Dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Apalagi yang kayak tadi yang udah 4 kendaraan diputar balikan itu, Bung. Iya. Kemungkinan travel itu, Bung, atau apa, Bung? Atau mobil pribadi? Ya, tidak tahu persis informasinya, namun dari sesuai dengan statement Bapak Kabid Humas Polda Bengkulu bahwa memang ada temuan 4 kendaraan roda 4 disuruh putar balik. Nah, ini perbatasan Curug Linggau. Artinya petugas kita yang ditugaskan di perbatasan itu telah melaksanakan kerjanya secara profesional dan memang tidak yang boleh masuk. Tidak yang boleh masuk. Jangan yang coba-coba. Kita dibaca. Jangan yang coba-coba. Jadi itu sahabat radar Bengkulu, jangan yang coba-coba ya. Melanggar begitu. Melanggarlah kalau misalnya nekat tetap nak mudik kan, padahal sudah dilarang. Jangan yang coba-coba. Disuruh putar balik itulah. Apalagi menggunakan travel misalnya, itu kan kita sudah beli tiket travel kan, Sudah beli tiket, rugi. Orang rugi. travel juga udah galak, balikkan lagi duitnya tuh. Iya Iya. kan. Iya. Mending kita kirimkan bayar duitnya ke keluarga di kampung, di dusun. Nah, maafkan mak, kami belum pacak balik, misalnya, belum pacak mudik karena perbatasan dijaga ketat. So, itu kan. Ya ngerti mak. Nah, ngerti mak. Apalagi sekarang udah ada teknologi, bisa kita video call. Video call Bisa nelpon nampak muka. nelpon nampak muka, ya video call lah Pak. Ya. Kabang ngina, aku ngina, gitu kan. Lewat aplikasi video call. Jadi rindu kita sudah terobati walaupun kita tidak berjabat tangan langsung, gitu Bung ya. Iya Bung. Oke. Itu sahabat, lagi-lagi kami ingatkan bagi yang mempunyai rencana untuk mudik, ditahan dulu lah, ya. Bukan kami menakut-nakuti, tapi kalau misalnya sudah sampai di perbatasan, petugas kita tidak bisa main-main. Nanti diperiksa semua. Ketika memang benar-benar punya ingin mudik, maka petugas kita menyuruh kembali atau memutarbalikkan mobil tersebut, disuruh putar. Nah, balik aja lah, kamu tidak boleh masuk ke Bengkulu. Gitu. Itu Bung? Ya seperti itu Bung. Oke, terima kasih Bung. Ya sahabat semua yang menyimak channel YouTube live ini ya bisa Ya. berkomentar juga Bung, saya kira. Oh iya, silakan Bisa berkomentar. menyampaikan komentar atau titip salam atau seperti apa boleh Bung ya. Boleh. Berkomentar, misalnya memberikan masukan atau memberikan masukan. pertanyaan, insya Allah. Ya, insya Allah bukan bisa kita jawab juga. Ya, Mungkin- sepanjang sesuai dengan berita yang sudah ditampilkan oleh sahabat, oleh tim redaksi, kita Iya. akan jawab, begitu Bung ya. Ya, Oke, itu sahabat radar Bengkulu. Dipersilakan untuk ikut berpartisipasi, komen misalnya kan, atau bertanya atau semuanya lah ya. Kami persilakan di edisi live podcast pada malam hari ini. Lanjut Bung.
Oke, Bung. Kita ke berita selanjutnya nih, Bung. Ada Gubernur Rohidin melantik Dr. Fajrul jadi Ketua Basnas Provinsi Bengkulu, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Ini kita dari Radar Bengkulu Media Group, ada Radar Bengkulu Online, Radar Bengkulu Edisi Cetak, ada YouTube Radar Bengkulu mengucapkan selamat, Bung ya. Selamat ya. Selamat bertugas. kepada Dr. Fajrul yang sudah ditunjuk menjadi Ketua Basnas Provinsi Bengkulu bersama timnya. Silakan Bung disampaikan, Bung. Pesan-pesan Pak Gubernur mungkin ada di sini. Ya, ini pelantikan dilakukan secara langsung oleh Bapak Gubernur kita Haji Rohidin Mersya kepada Bapak Dr. Fajrul Dr. Fajrul ya, Fajrul apa ya? Dr. Fajrul saja di sini, Bung. Ada, Bung. Oh, ada kelanjutannya. Ketua Dr. Fajrul. Mana ya, Bung? Dr. Fajrul. Fajrul Hamidi. Oh, Fajrul Hamidi, ya. Ya. Hmm. Sekali lagi kami dari Radar Bengkulu Media Group mengucapkan selamat bertugas kepada Dr. Fajrul Hamidi SH SPD MA telah dilantik, telah didaulat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Semoga di tangan Dr. Fajrul dan sahabat yang lainnya, Ya. Basnas menjadi lebih baik, khususnya Basnas Provinsi Bengkulu, karena keberadaan Basnas ini sangat baik sekali ya bagi kita semua. PNS bisa menyampaikan zakatnya melalui Basnas, Basnas bisa menyalurkan zakatnya ke orang-orang yang membutuhkan, ya Bung ya. Ya. Berarti sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas kepada Dr. Fajrul bersama tim yang sudah menjabat sebagai Basnas ya, urusan Basnas Provinsi Bengkulu. Semoga pengumpulan zakatnya bisa maksimal dan diberikan kepada yang membutuhkan, Bung ya. Iya. Ya, ini ada informasi dari sahabat kita ya, berkomentar bahwa Bapak Fajrul Hamidi ini salah satu kepala sekolah yang berprestasi. Alhamdulillah berarti. Dulu menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 ya. Iya. Dan sekarang didaulat sebagai Ketua Basnas Provinsi Bengkulu. Ya, banyak harapan yang disampaikan oleh Gubernur sesuai dengan isi berita ya, Bung ya. Ya. Banyak harapan, semoga di tangan manajemen yang baru ya, Ya. Basnas Provinsi Bengkulu menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Bengkulu ya. Ya. Oke, selain Bapak Fajrul juga ada Wakil Ketua 1, Bung, ada Bapak Romli bin Ronan, Ya. lalu Bapak Subli, Wakil Ketua 2, lalu Bapak Indra Utama, Wakil Ketua 3, dan ada Ibu Miriani sebagai Wakil Ketua 4. Oh, ada keterwakilan wanita. Ya, ada keterwakilan wanita dan gender juga diperhatikan. Iya. Karena kalau tidak ada perwakilan wanita mungkin agak ini juga, Bung ya. Ya. Nanti tidak maksimal nanti bisa menjalankan program kerja di Basnas Provinsi Bengkulu. Seperti kita ketahui, Bung, memang di beberapa titik di Provinsi Bengkulu ini memang ada beberapa warga yang memang membutuhkan perhatian khusus, Bung. Ya. Mungkin teman-teman Basnas bisa melakukan pendekatan atau cross check Secara lapangan, agama, ya. cross check lapangan, memberikan bantuan dan sebagainya mungkin, Bung ya. Iya. Hmm. Kami juga dari Radar Bengkulu Media Group juga siap bermitra dengan Basnas Provinsi bila mana nanti ada informasi yang Basnas ingin. Alat kencang ya, Bung. Duo. Jadi ya, yang kenal pot bising itu mungkin bisa Pak Polisi tertibkan, Bung ya, karena sangat mengganggu ini Pak Polisi. Saya mohonlah untuk ditertibkan itu knalpot bisingnya. Bukan hanya kita, mungkin ada yang punya anak kecil juga terganggu. Iya. Mungkin lagi ada yang sakit juga yang sakit dengan mengganggu. suara knalpot yang seperti itu. Iya. Nah, balik lagi ke bincang-bincang kita, Bung ya, Iya. bahwa di sini Radar Bengkulu siap bermitra dengan Basnas Provinsi Bengkulu yang baru saja dilantik, yaitu Bapak Dr. Fajrul, bila mana nanti pihak Basnas ingin menyampaikan informasi ke tengah masyarakat
informasi yang lebih luas ke tengah masyarakat, kami dari Radar Bengkulu Bung ya bisa membantu untuk mempublikasikannya. Ya. Informasikan saja ke sahabat-sahabat kami yang ada di lapangan, wartawan-wartawan kita, insya Allah sudah uji kompetensi semua, Ya. ya sudah memahami batasan-batasan kode etik. Ya. Semoga saja mitra terbaik kita nanti akan kembali bertambah Bung ya. Ya. Dan kami informasikan juga kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, untuk diketahui tim ataupun wartawan Radar Bengkulu hampir 90% sudah mengikuti UKW Bung ya. Uji kompetensi wartawan. Mulai dari wartawan muda, madya, dan utama. Iya. Jadi tidak perlu diragukan lagi terkait dengan karya jurnalistik dari sahabat Radar Bengkulu, dari wartawan Radar Bengkulu yang ditugaskan di Bengkulu Selatan, di Rejang Lebong, di Kepahyang, di Muko-Muko, di Benteng, di Arga Makmur atau Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu. Jadi tidak perlu diragukan lagi terkait dengan karya jurnalistiknya. Mereka sudah insya Allah mematuhi kode etik jurnalistik, lalu menjalankan tugas peliputannya sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, begitu Bung? Ya, saya kira sudah sangat jelas ya informasi-informasi yang telah kita sampaikan kepada sahabat semua. Semoga di bincang-bincang ini menjadi informasi permulaan. Ya. Bila mana sahabat ingin mendalami informasi yang ada, bisa membeli langsung Radar Bengkulu edisi cetak 8 Mei atau sahabat klik saja Radar Bengkulu online. Di situ banyak pilihan-pilihan berita yang sesuai dengan sahabat cari ya. 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 Kita kembali ke Basnas tadi Bung. Ya. Bapak Fajrul Hamidi. Bapak Fajrul Hamidi bersama 4 wakil ketuanya ini akan bertugas sejak tahun 2021 sampai dengan 2026. Mereka nanti akan mengelola program untuk menyalurkan zakat yang sudah dibayarkan oleh sahabat pegawai negeri, misalnya kan pejabat yang insya Allah tepat sasaran, akan mereka sampaikan ke situ Bung ya. Ya. Basnas ini juga merupakan wadah ya. Ya, wadah kita berlomba mendapatkan pahala, membantu sesama bisa melalui Basnas provinsi, Basnas kota maupun Basnas kabupaten. Ya. Nah, saya kira informasi yang seperti ini layak untuk ditampilkan di halaman 1. Benar Bung, sangat benar Bung. Sehingga semua ASN pejabat bisa tahu bahwa Provinsi Bengkulu telah memiliki satu pemimpin baru, satu ketua Basnas yang baru, yaitu Bapak Dr. Fajrul Hamidi. Iya. Ya. Sekali lagi tidak bosan-bosannya kami sampaikan selamat bertugas kepada Bapak Fajrul Hamidi dan rekan-rekannya. Semoga Basnas Provinsi Bengkulu di tangan Bapak maju pesat dan berkembang dengan baik, begitu Bung? Iya. Ada closing statement Bung, sepertinya sudah kita sampaikan informasi selintas kepada Radar Bengkulu, kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Mungkin ada closing statement Bung sebelum kita tutup. Ya, sahabat semua yang menyimak live ini atau yang nanti menonton siaran tundanya, sahabat bisa mencari tahu informasi seputar kabupaten di Radar Bengkulu edisi cetak 8 Mei 2021. Insya Allah kami menayangkan berita-berita seputar tentang kabupaten, seputar dana desa, perkembangan pembangunannya seperti apa. Nanti juga sahabat bisa tahu kita ada edisi radar di Benteng, di Curug, Rejang Lebong Curug, Kepahyang Utara, lalu Muko-Muko hingga Seluma dan Mana. Jadi di sana juga kami tayangkan perkembangan pembangunan desa dari dana desa. Terus ada bantuan langsung tunai juga ditayangkan di sana. Ya, progres pembangunannya seperti apa? Sahabat yang mungkin selama ini merantau di kabupaten lain bisa menyimak apa perkembangan terjadi di desanya masing-masing. Iya, begitu. Jadi begini Bung. Begitu kita tayangkan live, ternyata sudah banyak nih sahabat Radar Bengkulu yang komen Bung. Oh ya? Iya, ada yang minta giveaway. Giveaway ini apa Bung? Pemberian ya Bung? Ambil, jalan diambil. Bagaimana ini? Ya.
Oke. Iya. Sudah itu ada yang berupa apa dulu gitu kan. ya, mungkin Karena pemberian nanti mungkin ya. nanti kita terbentur dengan SE KPK Nah, pula. itu nggak boleh. Nanti kita dibenturkan sama SE KPK yang dilarang memberikan Bingkisan, bingkisan. selama lebaran, Takutnya nanti ada hal-hal tertentu yang dilarang begitu ya, berpotensi Iya. untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu juga ada komentar ini, Bung, soal ini, Apa? Bung, berbuka. Alhamdulillah ya, kita sudah berbuka dari sesuai dengan jadwalnya tadi, begitu Bung ya. Iya. Begitu sirene berbuka dibunyikan, kita langsung berbuka. Sirene, Berbuka tepat ya. waktu, sirene. Ini ya. Waktu imsak. Nah, ya. bukan waktu imsak. Ya. Waktu berbuka. Oh, waktu berbuka. Kalau imsak sahur, ya. Iya. Lalu ada juga yang komentar soal Rossi tadi, Bung, yang barusan lewat. Ya, knalpot ya. Nah, kenapa racing? Memang sangat mengganggu karena sahabat posisi kantor Radar Bengkulu ini berada di Jalan P Tendean nomor 3F, Ya, tepat di pinggir jalan lintas Bung ya, jalan Ya. besar, Jalan dua protokol. jalur. Ya, kita juga tidak bisa mengontrol kendaraan apa saja yang lewat ya kan. iya. Kita tidak bisa membatasi kendaraan apa saja yang lewat dan knalpot seperti apa saja yang digunakan. Tentu ini juga jadi perhatian aparat penegak hukum bagian Satlantas ya. Ya, Untuk mestinya. menyikapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya, mestinya harus disikapi ya Bung ya. Karena mungkin sangat mengganggu mungkin bagi sahabat Radar Bengkulu yang punya anak kecil ataupun ada yang sakit begitu, Bung. Ya, Mungkin ya. sangat terganggu dengan suara Ya. bising knalpot itu ya. Kalau mau apa namanya? Road race ataupun mau uji motor mungkin ada waktu-waktu tertentu begitu, Bung ya. Iya, Ada ya. fasilitasnya begitu sehingga tidak mengganggu ketentraman masyarakat begitu, Bung. Oke, Bung. Ya, di sini ada Ada lagi, Bung? komentar ya. Iya, masih ada lagi Kakak Dompler, komentar. balas dulu ya. Apa itu, Bung? Ada hai Kakak Dompler. Aduh. Siapa ini ya? Namanya perempuan ini ya. Iya. Hai juga. Dari ponakan ini, dari Maharani Sakila ini, Bung. Oh, gitu ya. Iya. Belum tidur juga ternyata ya. Jadi kita hari ini memang mencoba live Ya. di YouTube, mencoba suasana baru, melihat progresnya seperti apa. Semoga saja apa yang kita lakukan ini dapat memenuhi kebutuhan subscriber ya. Subscriber ya. Radar Bengkulu. Memang konten-konten kita memang masih berupa berita-berita, masih berupa berita seputar Provinsi Bengkulu. Ke depan ya Bung ya. Ya. Ke depan ada aktivitas kegiatan lain, konten lain ya. Iya, kita juga berusaha untuk menampilkan informasi-informasi terbaik yang sudah dipilih oleh wartawan dan tim redaksi Radar Bengkulu edisi cetak dan online untuk diterbitkan begitu, Bung ya. Terus kita juga nanti ke depan akan membuat suatu program, mungkin nanti ada bahasan khusus untuk politik, bahasan khusus untuk ekonomi, dan bahasan khusus untuk agama begitu, Bung. Sosial budaya akan kita tampilkan di podcast Radar Bengkulu begitu, Bung. Ya, mungkin ada sahabat yang bertanya kapan ngundang podcast, Ya. gimana Bu? Kalau ada pertanyaan seperti itu, insya Allah kita siap mengundang sahabat Radar Bengkulu yang ingin tampil di podcast Radar Bengkulu, tapi setelah selesai Lebaran, Bung. Oh, Nah. iya. Kenapa kita memilih setelah selesai Lebaran? Takutnya nanti, Bung, terbentur juga dengan SEKPK gitu, Bung. Nanti ada indikasi-indikasi tertentu gitu, Bung, ya. Iya. Takutnya nanti ada gratifikasi, ada segala macam. Makanya kita putuskan bersama tim ini untuk mulai mengundang sahabat Radar Bengkulu yang ingin tampil di podcast setelah Lebaran begitu, Bung. Ya. Jadi itu sahabat, informasi dari GM Radar Bengkulu Online bahwa kedepannya akan ada edisi konten yang lain atau kita langsung mendatangi narasumber Ya, kita secara langsung live di YouTube, narasumber. bincang-bincang secara live, tidak hanya di kantor Radar, mungkin juga di kantor narasumber itu sendiri, gitu Bung ya. Ya. Oke. Pokoknya kita ke depan kita maksimal di podcast dan YouTube gitu, Bung. Sehingga memenuhi keinginan dari sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada terkait dengan kehausan
terhadap informasi-informasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Salah haus minum Bung. Iya. Oke Bung, ada closing statement karena beberapa berita sudah kita bahas secara selintas untuk disampaikan kepada saya kira sahabat Radar cukup Bengkulu. ya. Tadi Cukup. sudah kita sampaikan semua terkait informasi bahwa memang pada tahun 2021 ini Pemprov tetap akan melaksanakan sholat Id di Masjid Baitul Izzah. Ya. Jadi sahabat yang tinggal di sekitaran Masjid Baitul Izzah bila mana ingin sholat di masjid tersebut bersama gubernur dan jajaran, silakan datang saja pagi-pagi Bung ya supaya dapat tempat ya, karena Ya. kapasitasnya dibatasi hanya 50%. Ya. Nanti yang bertindak sebagai imam didaulat Bapak Kakanwil Kementerian Provinsi Bengkulu Dr. Kementerian Agama. Andes Haji Zahdi Tahir MHI. Iya. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Iya. Jadi Bapak Dr. Andes Haji Zahdi Tahir MHI akan langsung menjadi imam. Jadi kalau dari Kementerian Ya. Agama menjadi imam, ya mudah-mudahan standar prokesnya sudah diterapkan begitu untuk jemaah Ya. juga ya. Lalu juga informasi lain sudah kita sampaikan dari pihak Polda Bengkulu mengatakan bahwa laporan dari petugas yang berjaga di perbatasan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Tangga bahwa masih ada upaya masyarakat yang ingin masuk ke Provinsi Bengkulu. Tentunya petugas bertindak secara profesional mencegah pemudik masuk ke Provinsi Bengkulu ini sesuai dengan aturan yang ada, Bung ya. Oke. Oke. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu sudah kita sampaikan semua berita-berita yang diterbitkan edisi Sabtu 8 Mei 2021. Jadi bagi sahabat Radar Bengkulu yang ingin melengkapi informasi yang kami sampaikan tadi, silakan untuk membeli koran Radar Bengkulu yang terbit edisi Sabtu 8 Mei 2021 atau bisa mengklik website radarbengkuluonline.com. Beritanya sudah juga kita tampilkan di sana. Lalu juga bisa nonton tayangan ini, begitu Bung ya? Iya. Oke Bung. Oke Bung, tidak ada lagi Bung? Cukup ya? Kepada sahabat Radar Bengkulu yang berkomentar juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sudah menonton live podcast malam ini. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik hingga sampai ke garis finish, yaitu Lebaran, begitu Bung ya? Ya, insyaallah. Insyaallah. Dan kami tidak banyak penutup lagi, tidak panjang-panjang lagi, langsung saja akan kami tutup. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap sahabat Radar Bengkulu yang menonton siaran ini, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Hedi Christopher dan Bung Ari, wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak, aturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat Radar Bengkulu dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.